Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi dunia cryptocurrency, dan juga ada giveaway serta dana kaget setiap hari jika video ini tembus 200 like ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday ya. Kita sudah membuka market di MACD Global ya teman-teman. Untuk Shiba Inu masih dalam penurunan 0,44%. Kemudian di sini ya, MACD Global adalah salah satu exchange terbaik yang ada di dunia ya, seperti Binance, dan MACD Global sudah diinstal jutaan user ya teman-teman ya, bisa cek di Play Store atau di App Store ya. Dan untuk kelebihan dari kita mempunyai akun exchange ya, kita bisa melakukan sharok ketika harga token atau koin yang baru listing ya. Biasanya ketika pertama listing dia harganya murah dan akan ada kesempatan untuk ngepam ya teman-teman ya. Tapi ya tidak semuanya token atau koin ya, jika projectnya tidak bagus ya tidak bisa naik ya. Tapi untuk MACD Global ini biasanya untuk token dan koinnya sudah diseleksi dengan ketat ya teman-teman ya. Oke, dan video ini bukan ajakan untuk berinvestasi atau jual beli token ya, hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat ya. Oke, kita langsung menuju di sesi analis ya. Jadi untuk kapitalisasi pasar kripto global ya saat ini mencapai sekian, dan hari ini mengalami penurunan lagi 3,45% ya, dan Bitcoin kembali jatuh di angka 3,41%, dan Ethereum juga turun ya 7,50% ya teman-teman. Kemudian di sini BTC ya 4,2 juta lagi. Kemudian XRP ya kembali di harga 5.000 ya teman-teman ya. Dan sekali lagi tetap semangat ya teman-teman ya. Walaupun market sedang bearish seperti ini ya, jangan cut loss ya. Jika cut loss ya kita tidak ada kesempatan untuk mendapatkan balik modal lagi ya. Bahkan profit ya. Dan ya untuk gimana ya untuk jelasinnya ya. Memang market seperti ini ya tidak bisa disulap menjadi langsung ngepam atau ada yang ngepom-pom bisa naik langsung ya, tidak bisa ya teman-teman. Itu membutuhkan proses yang lumayan lama ya sepertinya ya. Tapi ya kita berharap ya jangan lama-lama ya, agar kita bisa take profit ya dan mendapatkan hasil yang maksimal di 2022 ini dalam bidang cryptocurrency ya. Oke, untuk Shiba Inu sendiri di sini naik dalam 24 jam, volume naik berapa ini? 15,21% ya teman-teman, dan kapitalisasi pasarnya ya sedikit mengalami penurunan 3% ya teman-teman. Kemudian ada berita terbaru ya di sini mengenai Shiba. Apakah nyanyian bearish ya memudar untuk Shiba? Ya, jadi yang apakah untuk support terkuat saat ini ya di angka 0,14 rupiah ya, atau akan bisa longsor lagi ya, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Tapi ya semoga saja tidak longsor lagi ya, agar para investor yang sangkut bisa lebih tenang ya. Kemudian di sini ada pasar kripto telah berada dalam fase konsolidasi akhir-akhir ini, dan token seperti Shiba Inu telah menanggung efek samping yang sama setelah mencatat penurunan menilai harian 2%, sementara penurunan mingguan mencapai 8%. Shiba dihargai 0,000151 pada waktu purs ya. Kemudian di sini ya, status metrik terkait sentimen Shiba Inu telah membaik selama beberapa hari terakhir, seperti yang dapat dicatat dari bawah keduanya. Dominasi sosial dan sebutan telah mencatat kecenderungan ke atas dari tempatnya berdiri minggu lalu saat ini. Kemudian per data dari Lunar Kerhan harga ya, karena ini menunjukkan minat yang meningkat di antara pelaku pasar. Namun sebelum melompat ke kesimpulan, sama pentingnya untuk mengintip dan melihat jenis obrolan apa yang sedang terjadi. Selama seminggu terakhir, sentimen bullish terkait dengan Shiba Inu telah mencatat apresiasi 47%. Namun pada periode yang sama, pembicaraan sosial bearish juga meningkat sebesar 55%. Ini pada dasarnya berarti bahwa komunitas berdiri terbagi pada saat ini. Dan mengukur sentimen pedagang pada saat yang tidak pasti ini akan membantu kami dalam mendeskripsi apa yang diharapkan dari Shiba Inu. Jadi pada waktu purs, rasio panjang 12 jam pendek berdiri di bawah 1 pada 0,93, tepatnya menunjukkan bahwa perdagangan
atau pedagang derivatif memiliki posisi jual yang sedikit lebih terbuka dibandingkan dengan posisi beli. Sentimen bearish yang sama juga tercermin ya di sini dalam tingkat pendanaan di bursa seperti CoinEx dan Bitget khususnya berada di wilayah negatif, sementara di bursa terkemuka lainnya seperti Get, IO ya dan FTX Huobi jumlahnya agak positif. Namun ketika diperbesar dan dilihat dapat terlihat meskipun sentimen bearish, intensitas yang sama telah berkurang yang merupakan take away positif ya teman-teman. Dan itu adalah sedikit gambarannya mengenai Shiba Inu sekarang, semoga dapat mengangkat harga ya. Ya karena memang hype-nya masih sangat luar biasa ya untuk token meme ini ya. Yang sekarang bukan hanya token meme ya, sudah ada utilitasnya. Kemudian sedikit bad news ya, sepertinya Ethereum kecelakaan akhir pekan akan datang ya. Ini adalah level kunci yang harus diwaspadai. Jadi ini sedikit peringatannya teman-teman. Jadi dengan Bitcoin yang mengkonsolidasikan sekitar 30.000, seluruh pasar kripto seperti terhenti ya. Selama beberapa hari terakhir tidak ada penyimpangan besar yang dicatat di bagian depan harga untuk sebagian besar aset kripto teratas. Di depan metrik bagaimanapun Ethereum telah terkekeh ya, pertimbangkan keadaan pertumbuhan jaringannya sebagai permulaan menjelang akhir tahun lalu. Metrik ini menciptakan puncak lokal tetapi mulai menetes setelahnya. Akhir-akhir ini pertumbuhannya agak terhambat dan Ethereum saat ini melihat level terendah sejak April 2020. Setelah menjelaskan bahwa metrik ini turun 62% dari ATH-nya, sentimen mentweet Ethereum masih melihat tingkat alamat baru yang sangat rendah ya, terendah dalam lebih dari 2 tahun ya. Dan mengesampingkan pertumbuhan jaringan, volume transaksi Ethereum juga telah menyusut secara substansial kepada kerangka makro seperti dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Pembacaan indikator ini telah dalam turun tren sejak Mei tahun lalu. Pada awal minggu ini, ya 5 Juni harganya mencapai 1,22 juta Ethereum, level yang tidak terlihat sejak pertengahan 2020 ya. Kemudian pada saat waktu purge jumlahnya melayang dari 1 juta hingga 2 juta tanda kurung ya. Kemudian tanpa dukungan aktivitas pelaku pasar, Ethereum akan merasa sulit untuk melangkah maju selama akhir pekan. Dan jika sentimen tersebut berlanjut, maka Ethereum pertama-tama akan turun menjadi 16.700 1670 ya. Oleh karena itu kita jika tingkat bearish meningkat selanjutnya bisa turun ke 1400, tetapi akan diberi kesempatan untuk menyelamatkan ya sekitar 1530 ya. Dan apakah tidak ada jalan keluar untuk Ethereum ya? Karena itu perlu dicatat ya bahwa masih ada harapan pemulihan. Sentimen mengungkap tren yang menarik dengan rasio holding dompet pertukaran teratas vs non pertukaran. Kemudian bagaimana hal yang sama dapat membantu Ethereum bertahan dengan cepat, dan platform analis on-chain mentweet 10 alamat non pertukaran vs pertukaran teratas Ethereum mempertahankan rasio tertinggi Ethereum yang dimiliki di atas 10 paus non pertukaran teratas dengan 3 sampai 4 kali lebih banyak koin yang disimpan ya. Kemudian tampaknya masih ada kepercayaan bahwa harga dapat stabil. Di samping itu dicatat bahwa Ethereum terbagi korelasi 0,87 dengan BTC, dan segala jenis tindakan positif yang didaftarkan oleh BTC selama akhir pekan akan menular positif pada Ethereum ya teman-teman ya. Oke, dan untuk Ethereum memang masih dalam tahap koreksi ya, tadi sempat di angka 26 juta ya, dan sekarang turun lagi 7,50% ya. Oke, kita pantau dulu saja jika kita ingin masuk di sebuah token atau koin ya teman-teman ya, karena memang di sini masih bad news selalu ya, bahkan setiap hari ya bad news ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.